Namaku Amira. Aku seorang remaja yang baru berusia 17 tahun. Aku masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA. Ibuku seorang penjual gorengan dan ayahku seorang guru honorer. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami cukup untuk bisa makan 3 kali sehari. Cukup untuk membayar seragam dan SPP walaupun kadang telat. Lalu hadir dia, Putra, siswa baru, pindahan dari kota, tinggi dan berkulit putih, senyumnya mematikan. Semua cewek melirik tapi dia hanya melihatku. Lalu kami bertemu kembali di kantin. Boleh duduk di sini, katanya. Aku hanya tersenyum kecil. Jantungku berdetak kencang. Sejak hari itu, kami selalu bersama, belajar bareng, pulang bareng, dan aku pun baru merasakan perhatian seseorang. Setiap malam datang, aku selalu memikirkannya. Aku merasa ada yang aneh pada diriku, hingga pada akhirnya kami belajar bersama. Namun yang terjadi bukan cuma belajar. Dari situlah cinta kami dimulai. Berselang lama, aku pun merasa ada yang aneh pada diriku. Aku merasa pusing dan mual sampai aku sering terjatuh di sekolah. Aku pikir aku pusing karena aku sering membantu ibuku berjualan. Tapi ternyata setelah beberapa hari, aku telat mens, aku positif hamil, aku ketakutan, memikirkan gimana sekolahku dan orang tuaku. Aku pun memutuskan untuk berbicara kepada Putra, laki-laki yang telah menghamiliku. Namun dia tidak mau tahu dan tidak bisa bertanggung jawab karena memikirkan sekolahnya. Lalu, bagaimana dengan aku? Perutku semakin membesar, dan guru BK aku mengetahui apa yang sedang terjadi padaku. Setiap hari aku pun coba menghubungi Putra, tapi dia tidak pernah merespons, seperti hilang begitu saja. Setiap aku dan ibuku lewat pasar, ibu selalu membicarakanku seolah aku adalah makhluk menjijikan. Akhirnya bayiku lahir, orang tuakulah yang menanggung semuanya. Malu dan merasa gagal menjadi orang tua. Laki-laki itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Aku hanya bisa menangis setiap hari melihat teman 2 wisuda. Apalagi melihat bapak dari anakku yang masih bisa melanjutkan hidupnya. Sedangkan aku hanya bisa menyesal. Entah kenapa, aku diberi bayi laki-laki, dan aku bersyukur ku beri nama Zain. Hari demi hari aku belajar jati ibu di usiaku yang masih muda. Aku bersyukur punya ayah dan ibu yang menyayangiku dan anakku. Dan aku makin bersemangat ketika sahabatku memberikan aku pesan bahwa aku bukan gagal tapi aku hanya terjatuh lebih awal dan akan bangkit. Lalu ayahku berkata padaku untuk bisa melanjutkan pendidikanku dan meraih mimpiku menjadi bidan. Semangatku kembali muncul karena dukungan sahabat dan orang tuaku. Aku membayangkan ketika nanti aku menjadi bidan dan menolong banyak perempuan. Namun, tatapan sinis ibu-ibu masih sering aku temui. Mereka seakan tidak pernah menerima keberadaanku dan anakku. Aku memang menyesali perbuatanku, tapi aku berpikir bahwa aku masih bisa memperjuangkan mimpiku menjadi bidan. Aku kembali bersekolah dan hari-hariku kuhabiskan untuk belajar. Anakku diurus orang tuaku, karena menurutku yang menyelamatkan wanita hanya 2, yaitu pendidikan dan karir. 5 tahun berlalu, akhirnya aku bisa mewujudkan mimpiku. Aku bisa menjadi bidan yang sukses. Dan ku pajang foto anakku. Kini aku bisa membantu banyak wanita. Bahkan ada yang senasib denganku. Dan aku katakan padanya bahwa ini bukanlah akhir segalanya. Kamu pasti bisa sepertiku. Klinikku pun ramai. Dan sekarang aku dicintai banyak orang, bahkan aku bisa bermanfaat bagi yang lain. Ini semua berkat dukungan orang tuaku dan juga berkat dari anakku. Namun di balik kebahagiaanku ada satu yang membuatku merasakan sakit yang dulu pernah aku rasakan. Ya, tiba-tiba laki-laki itu datang ke klinikku untuk mencariku dan anaknya. Kukatakan pada asistenku agar dia menemuiku di rumah bukan di klinik. Ternyata dia masih seperti dulu. Karirnya jauh di bawahku. Dia datang dengan tangan kosong dan menyesali perbuatannya. Sebagai sesama manusia, aku mencoba memaafkannya, namun aku tidak bisa menerimanya. Sekian ceritaku, semoga ini bisa diambil pelajaran dan hikmahnya.